Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, anak-anak Ibu kelas 12 IPS. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan melanjutkan materi kita pada bab 2 mengenai globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Oke, adapun indikator pencapaian kompetensi pada video kali ini. Yang pertama, pengaruh modernisasi dan pengenalan teknologi dalam kehidupan manusia. Kemudian ada elemen dalam proses modernisasi dan pengenalan teknologi, serta dampak globalisasi, modernisasi, dan westernisasi. Baiklah, kita langsung saja mulai pembelajarannya. Yang pertama, pengaruh modernisasi dan pengenalan teknologi dalam kehidupan manusia. Ada 5 perubahan yang terjadi. Yang pertama, perubahan itu dilihat dari pola komunikasi, kemudian pola bahasa, kemudian ada simbol status sosial yang berubah, kemudian bagaimana pola hidup keseharian, dan yang terakhir adanya perubahan nilai dan norma yang dianut. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada perubahan pola komunikasi. Nah, kalau pola perubahan komunikasi ini yang biasanya kita tatap muka, kemudian berbicara secara langsung menghadap orang lain. Nah, itu kan secara langsung. Tetapi dalam pengaruh modernisasi dan pengenalan teknologi, itu ada yang namanya komunikasinya melalui media, kontak sosialnya melalui media. Jadi jarak waktu itu bisa digunakan secara efektif dan efisien. Melalui media kita bisa berkomunikasi dengan jarak jauh. Yang dulu mungkin kita harus menggunakan telepon itu yang wartel, itu warung telepon. Tapi dengan adanya teknologi sekarang semakin maju, yang awalnya kita bisa menggunakan telepon rumah, kemudian beralih menjadi telepon genggam, kemudian telepon genggam itu berinovasi menjadi smartphone ataupun telepon pintar. Medianya sudah bisa menggunakan video call. Akhirnya apa? Yang jaraknya awalnya harus menggunakan komunikasi jarak jauh itu mendapatkan informasinya sangat susah, sangat lama. Dengan adanya teknologi, maka pola komunikasi kita sudah berubah. Efektifnya menggunakan video call untuk sekarang. Kemudian ada perubahan pola bahasa. Nah, perubahan pola bahasa ini yang awalnya kita menggunakan bahasa daerah, kemudian kita beralih menjadi bahasa formal atau bahasa Indonesia. Sekarang ini ada perubahan pola bahasa yang berubah. Jadi bahasa itu diubah menjadi bahasa non formal. Ada bahasa-bahasa atau istilah-istilah tertentu yang digunakan perlahan, seperti misalkan OTW. Nah, itu kan adalah sebuah singkatan. Jadi pola-pola bahasa dalam modernisasi teknologi ini sangat banyak sekali berubahnya. Nah, selanjutnya ada perubahan simbol status sosial yang berkaitan dengan perubahan pola hidup. Jadi perubahan simbol status sosial ini bisa dikaitkan dengan pola hidup yang notabene ke arah konsumerisme dan hedonisme. Jika misalkan konsumerisme ini dia membeli barangnya secara berlebihan, kalau hedonisme ini kehidupannya yang terlalu berfoya-foya atau bisa berlabel sosialita. Nah, jika misalkan seseorang itu menganut sistem hidup yang konsumerisme dan hedonisme, maka simbol status seseorang itu juga akan berubah sesuai dengan kondisi ekonominya. Kemudian perubahan nilai dan norma yang dianut dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan di masyarakat kita ini terbiasa menganut yang namanya norma hukum, kemudian norma agama, norma kebiasaan dan kesopanan, kemudian norma-norma tersebut yang biasa menjadi tuntutan hidup, menjadi aturan hidup. Maka dengan adanya modernisasi dan pengenalan teknologi, nilai dan norma tersebut sedikit memudar. Karena kenapa? Banyak sekali nilai-nilai baru yang kita adopsi dari kebudayaan luar yang masuk ke daerah kita. Oke, selanjutnya ada elemen dalam proses modernisasi dan pengenalan teknologi. Yang pertama, jelas ada inovasi. Kemudian ada saluran komunikasi, sistem sosial, dan waktu yang dibutuhkan. Nah, elemen pertama inovasi. Jadi dalam setiap pembuatan sebuah teknologi itu akan berimplikasi pada sebuah inovasi, di mana inovasi tersebut
terjadilah perubahan-perubahan yang mendasar, kemudian perubahan-perubahan yang terbarukan yang dapat meningkatkan manfaat serta efektivitas dari kegunaan proses modernisasi dan pengembangan teknologi. Kemudian ada saluran komunikasi. Saluran komunikasi ini yang awalnya kita menggunakan teknologi yang sangat sederhana dalam berkomunikasi dan menggunakan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan informasi dari kerabat kita ataupun teman kita yang jaraknya jauh. Sekarang dengan perubahan saluran komunikasi menggunakan teknologi terbarukan, maka saluran tersebut akan lebih mudah diperoleh. Kemudian ada sistem sosial sistem sosial yang dapat mengubah suatu tatanan kehidupan kita, dan waktu yang diperlukan yang awalnya lama dapat disingkatkan dan diefektivitaskan. Dan yang terakhir itu ada dampak globalisasi, modernisasi, dan westernisasi. Yang pertama jelas ada perubahan tatanan nilai. Tatanan nilai terkait dengan nilai dan norma yang dianut masyarakat kita. Kemudian ada kesenjangan sosial. Nah, kesenjangan sosial ini dilihat dari penggunaan teknologinya. Semisalkan di kota-kota besar, kesenjangan sosial itu sangat terlihat ketika kita menggunakan teknologi, misalkan komputer, kemudian perangkat handphone ataupun smartphone. Kita bandingkan dengan daerah-daerah yang terpencil yang tidak memiliki perangkat tersebut. Semisalkannya sinyal. Dari kesenjangan sosial dari segi pendidikan pun, ketika misalkan dalam masa COVID ini, masa pandemi ini, masyarakat di kota mungkin untuk mengakses internet itu sangat mudah, karena kenapa? Jaringannya terpasang hampir di seluruh kota. Namun kita bandingkan dengan daerah-daerah pinggir ataupun daerah-daerah terpencil, untuk memperoleh sinyal tersebut juga sangat susah. Bahkan anak-anak harus mencari tempat-tempat yang terdapat sinyal internet untuk mengakses berbagai informasinya. Nah, ini kan terlihat jelas sekali bagaimana kesenjangan sosial itu terjadi. Kemudian adanya konflik. Jelas konflik itu juga akan terjadi ketika salah satu efeknya dari kesenjangan sosial tersebut. Dan yang terakhir masalah kerusakan lingkungan hidup. Itu akibat dari globalisasi, modernisasi, dan westernisasi. Oke, tugas kalian yaitu paparkanlah negara-negara yang memiliki kemajuan teknologi yang pesat serta teknologi apa saja yang mereka kembangkan. Tulis di dalam kertas folio, kemudian difoto dan dikirim ke Classroom 12 Ilmu Bahasa dan Budaya tanggal 4 November 2020. Oke, sekian pemaparan materi pertemuan kedua di bab 2 ini. Ibu tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa.